Halo guys, balik lagi ke acara talk show yang paling kece badai, paling tunggu-tunggu sejagat raya di Indonesia ini ya guys ya. Di acara Ngulik Sejarah. Buat kali ini kita bakal ngebahas salah satu perjalanan kemerdekaan Indonesia yang penting tentunya buat dibahas. Seru banget nih lagi ya. Tentang perjanjian Renville sama agresi militer 2. Nah, terus di depan-depan kita nih, di sebelah saya terutamanya udah ada narasumber yang ganteng, yang cantik, yang kecenya sama kayak acara ini ya. Tentunya didampingi sama mas kalian Januar yang kece badai, jauh lebih badai-badainya lagi. Ya, silakan perkenalkan kalian satu-satu. Oke, jadi halo guys, nama gue Revi, bisa dipanggil Revi. Saya dari sekolah dari Trinitas. Oke, halo teman-teman semua, nama gue Stevi, gue dari SMA Trinitas. Halo guys, nama gue Jacqueline Sharon dari SMA Trinitas juga. Bisa dipanggil Jacqueline, bisa dipanggil Sharon, bisa dipanggil Shebum, bisa dipanggil Cibum, bisa dipanggil Sibam, bisa dipanggil Ren, dan lain-lain sebagainya. Sama dipanggil Woi juga nengok ya? Iya, bisa. Oke, boleh. Jadi gimana? Kalian udah siap belum buat ngupas faktanya, buat ngebahas materinya, buat Siap banget. ngebongkar semua tentang Siap kajian banget. materi ini? Gacor. Tapi ini, sebelum itu, kalian nggak bisa langsung ngebahas gitu aja. Kalian harus ngikutin salah satu paspor atau kunci untuk membuka acara ini. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi ketika gue bilang apa? Ngulik sejarah, kalian harus ngulik sejarah gitu. Oke, idenya kreatif. Apa tuh dibalik gerakan ngulik sejarah gitu? Apa tuh? Karena jadi kita gerakan kayak gini tuh kayak seakan-akan ngulik kan, kayak kita tuh kayak nyari ngegali nih. Oh gitu. Terus nah buat yang akan kita kayak gini tuh kenapa? Karena sejarah itu pasti panjang prosesnya, nggak mungkin sejarahnya kejadian kemarin kan. Nggak salah. Sejarah boleh. sepanjang masa ya? Udah pada siap ya? Udah pada siap? Siap. Yoga, gacor kan? Ngulik sejarah. Ngulik sejarah. Langsung aja, yuk. Jadi Oke. tanpa basa-basi nih, kita bakal mulai yang materinya. Jadi apa itu perjanjian Renville? Oke, jadi perjanjian Renville ini sebenarnya perjanjian atau perundingan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak Indonesia sama pihak Belanda. Nah, perjanjian atau perundingan ini tuh terjadinya dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, singkatnya, latar belakang dari diadakannya perundingan Renville ini adalah karena pertama penyerangan Belanda ke Indonesia atau yang lebih sering kita kenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Nah, selain itu karena adanya juga keputusan sepihak dari Belanda mengenai garis demarkasi Van Hoek atau garis yang membatasi wilayah antar wilayah Indonesia sama wilayah Belanda di wilayah Nusantara itu sendiri. Nah, maka dari itu PBB ini nggak tinggal diam, mereka tuh akhirnya kayak mengadakan suatu sidang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau yang disebutnya sebagai KTN gitu. Jadi kenapa sih tapi harus dikasih namanya tuh KTN atau Komisi Tiga Negara ini? Nah, kenapa disebut KTN? Karena sebenarnya komisi ini ya emang terdiri dari 3 negara yang dipilih oleh masing-masing negara yang sedang bermasalah. Misalnya kayak negara Australia itu dipilih sama Indonesia untuk jadi wakilnya. Terus negara Belgia itu dipilih sama Belanda. Sama ada satu lagi itu negara Amerika Serikat yang berperan sebagai pihak penengah atau pihak netral. Nah, terus selain itu KTN ini juga ya kayak mengusulkan supaya perjanjian atau perundingan yang dilakukan ini dilakukannya tuh di tempat yang netral. Nah, saat itu kebetulan banget nih ada kapal Renville punyanya Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Nah, maka dari itu KTN itu sepakat supaya dilakukannya di kapal Renville itu aja. Nah, makanya kenapa disebutnya sebagai perundingan Renville? Ya karena emang terjadinya tuh di kapal Renville punyanya Amerika Serikat gitu. Oh, jadi itu alasannya kenapa namanya perjanjian Renville. Terus dari fungsi sama nama KTN itu alasannya itu ya? Iya, Oh. betul. Terus tapi menurut research nih, by data dilihat dari perjanjian Renville itu ada tokoh kayak Dr. Franz yang jadi ketuanya dari perjanjian Renville itu, terus ada tokoh-tokoh delegasi Indonesia kayak Amir Syarifuddin sebagai ketuanya, Haji Agus Salim, Dr. Wen Mina, terus ada teman-temannya. Nah, tapi di sini tuh ada satu yang menarik, yang satu yang kayak bikin eye catching banget di sini satu nama. Ada yang namanya lokal banget tapi ada di pihak Belanda. Namanya tuh Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Itu kan namanya Indonesia banget ya. Kok tapi bisa dia ada di pihak Belanda? Nah, itu tuh. Jadi ada satu yang menarik yaitu ketua delegasi dari pihak Belanda namanya Abdul Qadir. Nah, jadi Abdul Qadir ini sebenarnya kayak dia tuh pegawai negerinya Hindia Belanda dan dia tuh pejabat nikah.
Nah saat itu setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, gak sedikit rakyat Indonesia yang ternyata tuh malah lebih memilih untuk membela Belanda daripada Indonesia itu sendiri. Nah salah satunya adalah Abdul Qadir ini. Oh, jadi gitu Menarik juga ya. Licik juga ya ternyata Belanda tuh ngambil orang Indonesia sebagai perwakilannya dia. Jadi artinya ada maksud terselubung dong. Iya, Ya. Apa tuh? juga sih. Nah itu tuh, jadi Belanda tuh licik tapi mereka kayak pintar juga. Kenapa mereka pilih Abdul Qadir yang sebenarnya itu orang Indonesia tapi malah jadi kayak ketua delegasinya Belanda. Nah sebenarnya Belanda tuh pengen supaya dunia luar yang juga tertarik sama perundingan Renville ini tuh menganggap kalau ternyata perundingan Renville ini hanya untuk menyelesaikan permasalahan internal aja, cuma untuk menyelesaikan permasalahan ya di Indonesia aja, bukan permasalahan yang melibatkan Belanda gitu. Jadi pokoknya tuh supaya dunia luar gak terlalu menaruh perhatian mereka pada perundingan Renville ini gitu. Oh, pintar banget ya. Jadi Belanda itu memanfaatkan salah satu anggotanya buat kayak mengadu dombakan bahwa masalah perjanjian Renville ini terjadi karena masalah internal aja. Karena masalah internal aja. Padahal mah ya kan sama Belanda juga gitu Ya. masalahnya. Terus sebenarnya hasil dari perjanjian ini tuh apa sih? Apa yang disepakati dari perjanjian ini? Ya, jadi ceritanya kayak gini nih. Dari perundingan Renville ini mereka tuh kayak menghasilkan sebuah perjanjian nih. Nah, perjanjian ini yang dinamakan dengan perjanjian Renville. Apa aja tuh isinya? Nah, perjanjian Renville tuh isinya ada banyak. Yang pertama tuh Belanda tuh cuman mengakui sebagian dari negara Republik Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, selanjutnya tuh adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan pendudukan Belanda. Selanjutnya juga TNI itu harus ditarik mundur dari daerah di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya juga pihak Indonesia menyetujui atas dibentuknya Republik Indonesia Serikat dengan segera. Dan negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi itu RIS-nya itu atau Republik Indonesia Serikatnya itu belum jadi, tapi itu kayak sudah direncanakan duluan gitu. Dan yang terakhir itu Belanda juga bebas membentuk negara bagian di daerah yang didudukinya dengan melakukan jajak pendapat terlebih dahulu. Isi dari perjanjiannya banyak juga sih, tapi yang Banyak. berkelok pula sih. Nah, tapi sebenarnya dari adanya perjanjian Renville ini tuh menghasilkan dampak yang baik atau dampak yang buruk ya buat Indonesia ini? Justru ya perjanjian Renville ini itu jauh-jauh merugikan buat Indonesia dan impactnya tuh besar banget. Karena yang pertama wilayah kita tuh jadi sempit, makin sempit, dan itu tuh dikarenakan garis Van der Mock, garis demarkasi Van Mock yang bikin banyak area Indonesia tuh jatuh ke tangannya pihak Belanda. Dan akhirnya yang tersisa ya cuman Banten, terus Madura sama, lu bayangin aja Jawa Tengah tuh udah kecilnya ya. Sebenarnya nggak kecil sih, cuman yang kita punya tuh cuman sebagian dari Jawa Tengah. Nah, sekecil itu guys, dan jauh banget dari perjanjian Linggarjati. Berarti yang itu sebelum, emang makin dikit dong. iya benar, sebelumnya kan Linggarjati itu lumayan gede ya, kayak masih tercakup Jawanya tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mencakup Jawa keseluruhan gitu. Terus ada Sumatera sama Madura. Jadi bisa dibilang lah si perjanjian Renville itu benar-benar bikin Indonesia tuh down gitu. Oh, jadi sebenarnya Terus yang kedua, ekonomi kita juga terkena dampaknya. Sorry nih ngekat ya, maaf ya. Aman. Nah. Ternyata belum beres ya. Belum nih, sorry ya. Ternyata ya. Sorry ya, masih ada. Nah, terus Belanda itu kan ngeblokade ekonomi kita tuh secara ketat, dan mereka tuh menguasain semua pusat produksi serta perdagangan utama di Indonesia, dan ini bikin ekonomi kita gak bisa berkembang dan makin terpuruk. Dan yang terakhir, ketiga, kita tuh harus narik mundur tentara dari daerah gerilya ke wilayah yang udah disepakati. Nah, peristiwa ini disebutnya hijrah atau perjalanan panjang tentara, di mana divisi Siliwangi itu harus melakukan long march ke Surakarta dan Yogyakarta. Dan ini bikin pertahanan yang udah dibangun capek-capek gitu ya, dengan susah payah itu jadi sia-sia.
Dan jadi intinya perjanjian Renville ini benar-benar jelas bikin Indonesia berada di posisi yang benar-benar sulit sih, gitu. Tapi dampaknya efek dari perjanjian Renville ini bukannya menguntungkan, malah merugikan besar banget ya buat Indonesia. Real. Nah, bahkan dampak-dampaknya itu bukan cuma yang tadi disebutin itu ya. Bahkan partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi juga jadi nggak percaya gitu dengan kabinet Amir Syarifuddin yang kedua. Nah, kenapa sih dia nggak percaya ya? Soalnya kan mereka tuh menilai delegasi Indonesia itu menjadi kayak Indonesia tuh tidak bisa berdiplomasi gitu. Dan juga akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin pun menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno tanggal 23 Januari 1948. Jadi karena tragedi ini si Amir Syarifuddin II ini jatuh ya. Iya. Jatuh betul banget. Jatuh. Oh, terus semakin menarik nih di perundingan ini seharusnya kan kita bisa menyuarakan untuk jadi negara yang lebih bebas, lebih merdeka. Tapi akhirnya dari adanya perjanjian Renville ini justru makin merugikan dan tidak sesuai ekspektasi kita semua. Nah, buat sekarang dari hasil perundingan Renville ini, ada nggak sih tindakan lain yang dilakukan sama pemerintah Belanda gitu untuk menanggapi hasil dari perjanjian Renville ini? Ada sih. Jadi itu setelah dari perundingan itu Belanda tuh mulai membuat kayak negara-negara boneka gitu, seperti kayak negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Nah, tokoh-tokohnya itu dihimpun dalam sebuah organisasi yang dinamai BFO. Ya, BFO ini kayak sepintas apa ya? Simpelnya tuh kayak badan musyawarah antar negara bagian. Ya, jadi meski Belanda ini udah bikin negara-negara boneka kayak negara Pasundan lah, terus negara Jawa Timur, tapi Indonesia ini gak tinggal diam guys. Di Yogyakarta, rakyat, pemerintah, dan TNI-nya itu bersatu untuk melakukan serangan gerilya ke wilayah yang masih dikuasai sama Belanda. Dan akibatnya situasi di Jawa itu jadi chaos dong, karena banyak serangan. Nah, karena banyak serangan ini, si Belanda langsung nuduh Indonesia karena karena melanggar gencatan senjata gitu. Dan akhirnya pada 19 Desember 1948 Belanda itu ngepung Yogyakarta dalam peristiwa yang dikenal sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Gitu. Jadi apa alasannya agresi militer kedua ini terjadi? Karena adanya rasa ingin lawan balik dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya kayak enggak juga sih ya, karena sebenarnya rakyat Indonesia tuh kayak cuma merespon tindakan yang mereka dapatkan dari Belanda gitu. Nah, sebenarnya faktor utamanya tuh karena Belanda tuh ternyata nggak puas sama hasil perundingan Renville. Mereka tuh nggak puas sama hasil perjanjian Renville. Kenapa? Karena sebenarnya di perjanjian Renville itu mereka pengennya bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia, bukan cuma sebagai wilayah aja. Nah, padahal itu kan wilayah sebenarnya udah punya Indonesia gitu kan. Negara Indonesia tuh udah merdeka ya, harusnya itu punya Indonesia gitu. Belanda tuh sama sekali nggak berhak gitu. Nah, terus untuk faktor yang kedua ya karena itu masing-masing negara baik Indonesia maupun Belanda itu sama-sama saling menuduh kalau mereka tuh udah kayak melanggar perjanjian yang berlaku. Nah, maka dari itu Belanda itu akhirnya menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahannya si Indonesia gitu. Licik banget sih ini para londo-londo ini nih. Terus agresi militer dua ini terjadi berapa lama sih? Sebenarnya nggak terlalu lama sih, sekitar kurang dari 1 bulan ya, dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Terus di agresi militer ini si londo-londo itu ngapain aja? Nah, jadi nih pas mereka tuh udah menguasai Yogyakarta, para pemimpin Indonesia tuh ditangkap kayak Soekarno dan Hatta. Nah, tapi sebelum mereka ditangkap nih, mereka udah ngebikin kayak seperti backup plan gitu loh. Nah, itu mereka tuh udah menggelagakan sidang untuk membentuk pemerintahan darurat. Jadi misalnya ada kayak sesuatu yang terjadi kepada pemerintahan sekarang, mereka bisa digantikan dengan pemerintahan darurat itu yang mereka udah rencanain itu. Tapi waktu saat itu tuh si pemimpin ini malah tetap tinggal di Yogyakarta, mereka nggak ikut pengungsian sama sekali untuk menghindari penangkapan itu. Nah, mereka tuh nekat gitu. Jadi
Jadi pemimpin kita saat itu kayak memutuskan buat tetap tinggal di Yogyakarta, walaupun resikonya ya pasti mereka bakal ketangkep ya. Tapi mereka tetap berani di situ. Dan benar aja, keesokan harinya ya mereka ditawar aja. Oh, jadi ujungnya tetap diambilnya ditangkap juga ya. Iya. Tapi Tapi keren sih ya mereka. iya. Maksudnya bisa Jiwa berani. jiwa pemberani gitu ya sebagai Nekat juga pemimpin. ya. Nah, buat yang terakhir nih dari kejadian agresi militer ini, kita kan di dunia kan dipegang sama sebuah organisasi PBB. Nah, PBB itu apa sih pendapat mereka tuh, gimana sih respon mereka terhadap kejadian ini? Jadi respon PBB itu pas 24 Januari 1949 Dewan Keamanan dari PBB ini turun tangan nih guys, dan bikin keputusan yang tentunya kece banget nih. Jadi mereka tuh bilang yang pertama, Belanda dan Indonesia tuh harus stop semua aksi militer. Terus yang kedua, Belanda itu wajib lepasin semua tahanan politik, dan itu tuh tanpa syarat gitu. Politik tanpa syarat. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu tuh bakal ada perundingan baru nih, dan ya bakal ngikutin aturan dari perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Jadi masih ada harapan nih buat settle masalahnya dengan damai gitu. Oke. Wih, mantap banget nih. Hari ini kita udah belajar banyak banget ya tentang dari agresi militer, dari perjanjian Renville. Makasih banget buat kalian udah mau jadi para narasumber yang bisa diajak bersama, yang bisa menjelaskan secara detail. Mungkin terima kasih buat Revi, buat Jacqueline. Mantap. Nah, semoga dengan adanya materi ini, adanya pembahasan ini bikin kita jadi lebih menghargai, lebih punya jiwa nasional lagi buat negara ini ya. Nah betul, kita juga berharap supaya dengan adanya konten ini kita tuh bisa semakin cinta dan tertarik gitu dengan sejarah Indonesia. Nah benar juga, karena pelajaran sejarah ini sangat penting dan berharga bagi kita semua. Dan jangan lupa, setiap peristiwa sejarah itu pasti ada hal yang bisa kita ambil gitu buat masa depan kita. Setuju banget. Oke, sekarang kita udah ada di ujung acara. Saatnya untuk apa? Ya, berpisah. Sedih banget ya. Nggak kerasa nih udah berapa menit kita ngebahas materi ini. Oke, sampai jumpa buat di episode selanjutnya di Ngulik Sejarah. Password. Oh iya, password. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ngulik Sejarah. Ngulik Sejarah.